Bismillah. Halo, assalamualaikum semuanya, sahabat YouTube aku, Pak Ustadz Akhir Zaman, sahabat-sahabat YouTube yang baik hati tentunya semuanya ya. Jadi mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Jadi malam ini aku akan menyampaikan apa yang aku rasakan ya. Jadi aku selalu tidak pernah menyimpan sesuatu yang sekiranya perlu aku katakan gitu, terutama dengan hal-hal yang yang sekiranya itu yang akan terjadi gitu ya. Jadi karena aku ini dituntun sama Allah sepulang umroh untuk berkarya yang mendukung agar kita sebagai muslimah itu menyayangi tanah Palestina dengan kemampuan masing-masing gitu loh. Dengan kalau aku kan di bidang fashion baju gitulah, berkarya lah ya, dan berkahnya luar biasa. Di sini itu kemarin waktu di motor itu aku ini kan tahun 2024 ya, aku kemarin di motor lewat pokoknya di jalan lah, kok mencium roti bandara ya, kok aku tuh seperti ngidam gitu. Maksudnya gini loh, kok mencium kedatangan. Aku tidak tahu apa yang terjadi tahun 2004 ini, tapi aku mencium kedatangan. Terus aku pingin roti bandara gitu. Jadi di sini seolah-olah Indonesia itu akan kedatangan tamu ya. Kita tidak tahu ya tamunya dari mana, terus tujuannya apa, tapi kita itu harus positive thinking ya. Mudah-mudahan tamu yang baik hati itu membawa kebaikan dan keberkahan bagi kita semua di seluruh negeri gitu. Karena apa? Banyak sekali masalah-masalah big trouble di kehidupan kita ini ya. Musim kemarau yang melanda, terus efek dari banjir bandang, efek dari gempa-gempa yang luar biasa. Terus di sini aku ini tidak pernah menyimpan dendam ya, karena dendam itu akan merusak hati kita. Terus aku juga tidak pernah menjudge seseorang yang ahli maksiat, seseorang yang pekerjaannya itu mungkin terpaksa atau tidak. Jadi pekerjaannya itu yang menyangkut hal-hal yang mudorot ya. Dan tugasku adalah menunjukkan ke arah yang maslahat, jalan hidup yang maslahat. Itulah sepulang umroh itu. Jadi aku dibekalin agar aku tuh jangan diam saja, tetapi harus berbicara dengan cara aku gitu. Aku kan bukan pendakwah gitu, tapi di sini aku hanya bisa kalau dalam istilah perawat itu penyuluhan ya, konseling, dan itu yang selalu aku lakukan. Karena alhamdulillah teman-teman juga mempercayakan aku. Kalau ada kita ke kegiatan ke masyarakat ya, aku selalu dipercaya teman-teman gitu. Apakah aku membuat buat apa ya tuh, karena aku senang ngelukis kan. Jadi kalau ada tulisan yang buat tanda kita tuh buat yel atau gimana lah, pokoknya intinya aku selalu dipercaya, alhamdulillah. Terus aku juga selalu jadi bukan MC ya, kalau kita mau menyampaikan materi penyuluhan gitu. Dan itu harus semua orang sebenarnya, semua mahasiswa harus mampu menguasai materi yang akan disampaikan. Jadi di sini itu aku akan bercerita ya. Banyak sekali berkah yang aku dapatkan, tetapi sekaligus ujian besar yang aku alami sepulang umroh 2018 ya. Dan itu ujian hidup yang luar biasa. Tapi masya Allah, qadarullah, Allah memberikan umur panjang sampai sekarang, dan aku pun sekarang itu harus tetap eksis itu di bidang baju-baju syar'i, tetap berkreasi. Terus Allah juga menuntun aku harus selalu peduli lingkungan di situ. Terus aku akan menyampaikan apa yang aku rasakan kemarin. Jadi aku merasakan kedatangan seseorang, benar apa tidak, tetapi ini
sepertinya ini loh, tugas aku itu kan perawat. Perawat itu harus selalu we care and we cure. We care and we cure itu merawat, peduli lah istilahnya, peduli dan merawat. Sebagai perawat itu tugas aku. Moto ya, kalau sebagai dari segi keagamaan, tugas aku adalah saling mengingatkan dalam kebaikan. Tetapi di sini sepulang umrah itu Allah menunjukkan aku yang sesuai dengan apa yang aku alami gitu ya. Jadi Allah itu menunjukkan pohon bidara gitu. Pohon bidara itu ternyata harus, ya seorang muslim itu harus punya lah ya. Kalau bisa itu harus punya gitu ya, karena di akhir zaman itu pohon itulah yang benar-benar bermanfaat, berkhasiat bagi kita di akhir zaman ini gitu ya. Dengan adanya, karena orang-orang awam itu tidak mengerti ya apa yang sedang terjadi dan kegunaannya untuk apa itu. Jadi di situ. Jadi sebenarnya itu simpel ya, hanya kita keyakinan. Kita itu hanya perlu yakin gitu, dengan obat kan kita gunakan sebagai obat lahir dan batin lah intinya gitu. Lahirnya oleh daun bidara itu, dan batinnya dengan zikrullah serta keyakinan yang kuat. Nah, di sini aku itu sepulang umroh itu selalu membuat sarung model yang ada segitiga gitu, segitiga bermuda gitu. Aku tidak tahu segitiga bermuda itu di mana gitu. Hanya para guru-guru besar aku aja yang selalu bercerita segitiga bermuda, bukannya itu di tengah lautan. Kalau istilah mah itu di tengah pokoknya di tengah-tengah. Ya udahlah di sanalah gitu. Karena aku juga tidak tahu pasti ya itu kenapa. Terus kalau aku memberikan motif di kain sarung, motif di gamis itu selalu couple, terus couple-nya yang motif segitiga gitu. Aku berharap itu segitiganya kebaikan ya gitu. Dan di sini karena menyangkut aku bertugas sebagai reminder kalau dibilang mah saling menasihatkan dalam kebaikan gitu. Terus aku juga membantu orang-orang yang berhijrah. Selama 7 tahun ini aku membantu orang-orang yang berhijrah. Jadi aku mengadakan pakaian itu bukan semata-mata komersil, tetapi membantu mamah-mamah. Itu contoh kecilnya, membantu mama soleha yang umi aku tidak punya uang buat membeli gamis, kan semakin panjang gamis semakin mahal katanya gitu. Jadi aku bantu dengan metode cicilan waktu beberapa tahun lalu ya, tapi sekarang juga masih, cuman nggak serame kayak dulu karena orang-orang tuh lebih fokus ke makanan ya, pangan, karena sekarang harga-harga pada naik. Jadi buat sandang itu nomor sekian gitu, tapi rezeki ada aja gitu. Jadi intinya aku itu membantu orang yang berhijrah gitu, dari yang orang yang tidak berkerudung jadi berkerudung gitu. Jadi sepulang umroh itu Allah menuntun malah kamu tuh harus semakin mendalami, bahkan kamu tuh harus punya produk sendiri gitu. Tapi kan yang kalian lihat model-model aku tuh model-model yang unik ya, karena sesuai dengan jiwa aku. Kadang begini, aku membuat stok baju itu berdasarkan kreasi aku sendiri gitu. Kalau ada yang mau alhamdulillah, yang enggak juga enggak apa-apa. Tetapi kalau menerima pesanan dari sesuai dengan pelanggan yang diinginkan pelanggan, maksudnya tuh aku juga nerima gitu. Sebisa dan semampu aku belajar gitu. Karena tidak ada yang tidak mungkin untuk kita pelajari gitu. Jadi di sini aku ingin menyampaikan apa yang aku rasakan ya. Benar atau tidaknya itu wallahu alam, cuma itu tugas aku. Berarti aku harus selalu standby membantu orang gitu ya, membantu orang-orang yang berhijrah. Kadang hanya sebatas ngobrol-ngobrol, konseling sama aku gitu. Kadang curhat aja sama si Umi katanya. Oke kata aku tuh gitu. Tapi itu berbalik lagi kayak orang yang sakit, terus aku mau berobat, terus ada yang mengikuti cara aku, ada yang juga mengikuti sesuai dengan tujuan mereka gitu ya. Ada yang juga mengikuti ritual, ada juga yang metode kayak yang
yang aku pakai gitu. Jadi di sini aku tuh kan hanya ibu rumah tangga biasa, cuman Allah memberikan apa ya, petunjuk gitu, petunjuk agar aku tuh kalau ada masalah ini Allah berikan jalan keluarnya. Terus Allah juga membimbing aku dengan banyak hal ya. Di sini aku juga sebagai manusia biasa punya kelemahan dengan cara agak bandel gitu dari segi makanan, minuman gitu seperti gini. Kenapa? Tapi itu ada alasannya. Kenapa aku minum kopi terlalu banyak? Karena di sini kopi itu membantu perjuangan aku untuk berkarya gitu di malam hari sampai aku bisa menyenangkan orang. Kadang gini, ayo mah obrolin baju-baju gitu ya. Aku sengaja membuat baju-baju dari kain-kain yang kiloan, dari toko, semua toko dibeli gitu yang ada gitu. Karena di sini yang ada di sini tuh hanya 1-2 toko. Jadi di situ, jadi kopi itu membantu. Makanya Allah itu langsung menunjukkan gitu. Kalau udah terasa ya ada kamu minum racikan temulawak, kunyit, jahe gitulah intinya, racikan-racikan herbal. Jadi di situ. Jadi apa ya? Kalau aku bilang apa benar gitu, yang aku rasakan itu semua. Mudah-mudahan ada pencerahan dari guru besar ya. Kenapa aku sampai mengupload video ini? Karena aku ingin bertanya kepada guru besar, ingin telepon, tapi aku tidak tahu telepon pribadi masing-masing ya. Karena aku tuh nggak apa ya namanya, nggak terlalu apa ya. Kalau kita mah jerimet sampai apa ya, kalau kita mah mencari tahu, karena mungkin aku juga repot dengan harus dengan kegiatan aku harus ngurusin kucing-kucing yang banyak gitu, sehingga buat aku mau nelpon ke Pak Ustadz ini si A B C D gitu. Aku tuh kadang suka pingin konsultasi gitulah gitu sesama apa ya, sesama teman ya. Kalau aku kan sebenarnya ini aku hanya jemaah tabligh akbar. Aku ini jemaah tabligh akbar di Istiqlal waktu tahun 2002. Nah, jadi aku tiap bulan rutin ke Masjid Istiqlal. Nah, sebenarnya saya itu hanya bertujuan untuk hanya tiap bulan gitu, ingin ke Masjid Istiqlal tiap bulan. Tetapi Allah begini, kalau Allah bisa berkata langsung gitu, kamu itu mau di Masjid Istiqlal tapi kan kamu harus punya biaya hidup. Akhirnya Allah menghidupi. Jadi kalau ketika kita hijrah, tidak memikirkan dari mana ya uang untuk makan, dari mana uang untuk biaya hidup, Allah langsung. Kalau tujuannya mulia itu apalagi untuk kebaikan ya. Waktu itu aku hanya ingin ngaji di Masjid Istiqlal. Ayah aku sampai geleng-geleng, ini Neng, kamu tuh gimana sih, kan ayah tuh udah bikin